Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar materi integral sebagai anti turunan. Sebelum ke materi inti, di sini terdapat tokoh bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz. Beliau lahir pada 1646 dan wafat pada 1716. Nah, beliau merupakan ilmuwan, filsuf, matematikawan, diplomat, pustakawan, dan pengacara berkebangsaan Jerman. Nah, berdasarkan catatan, pada 11 November 1675, beliau mendemonstrasikan kalkulus integral pertama kalinya untuk menghitung luas daerah di bawah fungsi Y sama dengan X. Nah, beliau juga memperkenalkan beberapa notasi dalam kalkulus yang tetap digunakan sampai sekarang. Semoga penjabaran dari tokoh ini, yaitu Leibniz, bisa memotivasi kalian untuk terus belajar materi integral dan tidak bosan mempelajari integral. Nah, sebelum ke materi inti, saya menyajikan beberapa aktivitas yang berkebalikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengapa aktivitas yang berkebalikan yang saya sajikan? Nah, hal ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Jadi, beberapa aktivitas yang berkebalikan, kita bisa menjumpai adanya orang yang naik dan turun tangga. Kemudian ada juga mobil yang maju, kemudian ada yang mundur. Kemudian kita juga menghirup udara dan menghembuskan udara. Kemudian ada panas dan juga ada dingin. Nah, teman-teman sekalian, aktivitas-aktivitas ini merupakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang berkebalikan. Nah, di dalam operasi matematika pun ada yang berkebalikan juga atau saling berkebalikan. Di antaranya penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian, kemudian pemangkatan dan penarikan akar. Nah, di sini ada turunan. Nah, kira-kira turunan itu kebalikannya apa ya, teman-teman? Nah, seperti yang ada di judul, bahwa kebalikan turunan itu adalah integral. Oke, jadi ingat-ingat ya, kebalikan dari turunan itu adalah integral. Nah, mari kita kenali integral fungsi lebih dekat. Di sini ada sebuah pertanyaan untuk sebagai perantara kalian dalam mempelajari integral. Jadi ingat ya, bahwa turunan dari sebuah fungsi tadi kan fx, yang bisa kita tulis f aksen x. Jadi turunan fungsi fx itu adalah f aksen x. Nah, seandainya diketahui sebuah fungsi fx adalah turunan dari fungsi fx besar. Nah, di sini bagaimana kita dapat menentukan fungsi fx besar? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat uraian berikut ini. Jadi di sini ada f aksen x sama dengan fx. Perhatikan ya, di sini f-nya itu besar sama kecil. Sehingga dari persamaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa fx itu adalah anti turunan atau anti derivatif dari fx. Kemudian permisalan selanjutnya, jika kita misalkan fx besar itu sama dengan y, maka ketika kita akan menurunkan fx f aksen x, maka kita bisa menuliskannya dengan dy per dx. Lalu perhatikan lagi persamaan awal yang dimisalkan bahwa f aksen x sama dengan fx. Nah, kita ganti f aksen x itu dengan dy per dx. Kemudian kita tuliskan pada persamaan berikut ini, bahwa dy per dx sama dengan fx. Ingat ya, ini persamaan ini kita turunkan ke sini. Yang kita ubah adalah f aksen x diubah menjadi dy per dx. Nah, selanjutnya kita ingat tujuan awal
akan mencari fungsi dari fx. Nah, kan tadi di awal kita sudah memisalkan bahwa fx itu sama dengan y. Nah, di sini kita cari dengan mengalihkan silang, bahwa di sini yang mengandung y itu kan yang atas sini dy, sehingga kita bisa membuat dy sama dengan, nah kita buat perkalian silang sehingga fx dx. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan d di sini derivatif, maka kita menggunakan operasi yang kita bahas tadi, yaitu kebalikan dari turunan, yaitu integral. Nah, di sini simbol integral seperti ini ya. Nah, untuk menghilangkannya maka yang kita integral tidak hanya satu, tetapi kedua ruas kita integralkan semuanya, sehingga menjadi integral dy sama dengan integral fx dx. Nah, setelah kita integralkan, maka d-nya ini bisa hilang, sehingga tinggal menjadi y kemudian sama dengan integral fx dx. Untuk ini integralnya masih tetap. Nah, kemudian di sini kita perjelas lagi bahwa integral fx dx itu sama dengan fx besar ditambah c. Ingat ya, di sini y itu kan sama dengan fx, sehingga kita bisa tuliskannya seperti ini. Nah, c ini adalah konstanta untuk setiap bilangan real, sehingga setiap kita nanti mengintegralkan, maka hasil akhirnya ditambah c. Kemudian kesimpulan dari pertanyaan pada slide sebelumnya, bahwa bagaimana kita menentukan fungsi fx, yaitu dengan cara integral tadi, sehingga kita bisa menemukan fungsi dari fx tadi. Nah, di sini fungsinya apa? Yaitu integral fx dx. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang ada di slide sebelumnya. Oke, setelah kita menjabarkan beberapa rumus di samping ini, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kita peroleh. Yang pertama, proses mendapatkan dy per dx dari y suatu fungsi x disebut diferensial. Ya, seperti ini. Kemudian, proses mendapatkan y dari dy per dx disebut integral, seperti yang kita lakukan di samping ini. Kemudian, kita bisa amati bahwa simbol dari integral bisa disimbolkan seperti ini. Kesimpulan yang keempat, fx yaitu fungsi di samping simbol integral disebut integran. Ya, jadi integral fx. Nah, ini disebut integran. Kemudian integral fx dx disebut integral tak tentu. Kenapa tak tentu? Karena pada simbol integral tidak ada batasnya. Jika nanti kalian mempelajari integral tentu, maka di bagian simbol integral ini terdapat batas. Kemudian dari integral ini kita bisa baca, yaitu integral dari fx terhadap x. Kenapa terhadap x? Karena di sini dx. Nah, jika nanti analog ya, kalau integral fx berarti kalau integral fy berarti di sininya dy. Sehingga di sini integral dari fy terhadap y. Kemudian yang terakhir, jadi persamaan integral fx dx itu sama dengan fx plus c. Di mana di sini turunan dari ruas kanan adalah integran di ruas kiri. Maksudnya, turunan dari fx plus c, maka hasilnya itu adalah fx dx. Begitu ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Jika kalian masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menentukan integral tak tentu dari sebuah fungsi fx. Nah,
itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Untuk video ini kita belajar sampai di sini dulu ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.